Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vijaybir Rohman Zain, NPM 720213000. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tugas resum saya terkait mata kuliah perpajakan, yaitu tugas resum materi yang ke-14 atau tugas resum yang terakhir, yaitu menghitung PPh pasal 21 untuk penerima bukan pegawai dan penghasilan lainnya. Pengertian dan jenis profesi bukan pegawai. Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap, atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dari pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi 1. Tenaga ahli yang melakukan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 3. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati. PPh pasal 21 bukan pegawai dan kategori dalam SPT PPh 21. Dalam SPT PPh pasal 21 bukan pegawai dapat dilihat pada formulir 1721 bukti potong tidak final, dan untuk pengelompokan bukan pegawai disederhanakan ke dalam 6 kategori. Imbalan kepada distributor multi-level marketing atau disingkat MLM. 1. Imbalan kepada petugas dinas luar asuransi. 2. Imbalan kepada menjaga barang dagangan. 3. Imbalan kepada tenaga ahli. 4. Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan. 5. Imbalan kepada bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan. Terdapat 3 cara penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai. PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan memperoleh PTKP. PPh 21 50% kali penghasilan bruto dikurangi PTKP sebulan dan dikali tarif pasal 17. Dihitung secara kumulatif, PPh pasal 21 bukan pegawai berkesinambungan tidak memperoleh PTKP. PPh 21 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 dihitung secara kumulatif. PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. PPh 21 50% penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 bukan pegawai tidak berkesinambungan. Bukan pegawai tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayar atau terhutang hanya 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Contoh kasus pegawai tidak berkesinambungan. Mulyadi Santoso melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT Komputer Canggih dengan fee sebesar 5 juta. Penghitungan PPh pasal 21 adalah 5% dikali 50%, 5 juta sama dengan 125.000. Dalam hal Mulyadi Santoso tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang menjadi sebesar 120% dikali 5%, 5 juta sama dengan Rp150.000. Ketentuan lain. Dalam hal bukan pegawai memberikan jasa kepada pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26, mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut. Kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Melakukan penyerahan material atau barang, maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasa saja, kecuali apabila dalam kontrak atau perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang, maka besarnya
penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang. Dalam hal jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik di rumah sakit dan atau klinik, maka besar jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan atau klinik. Penghitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 16 PJ 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. 1. Dibayar secara bulanan. 2. Dibayar tidak secara bulanan. 1. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. A. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1. Huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. B. Berlaku untuk upah harian atau satuan atau borongan atau honorarium yang diterima tenaga harian lepas tapi dibayarkan secara bulanan. Contoh, Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. PPh pasal 21 atas gaji, perhitungan PPh pasal 21, upah Januari 2019, 20 kali 250.000 sama dengan 5 juta. Penghasilan neto setahun 12 kali 5 juta sama dengan 60 juta. Penghasilan neto setahun 60 juta. PTKP setahun untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta. Tambahan karena menikah 4.500.000 sama dengan 58.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu 1.500.000. PPh pasal 21 setahun adalah sebesar 5% dikali 1.500.000 sama dengan 75.000. PPh pasal 21 sebulan adalah sebesar 75.000 dibagi 12 yaitu 6.250 rupiah. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. 1. Tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari. A. Upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya harian bekerja dalam seminggu. B. Upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari. C. Borongan dibagi dengan jumlah hari yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. 2. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulanan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang harus dipotong. Dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian telah melebihi 450.000 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. 4. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%.
5. Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh atas jumlah upah bruto dalam 1 bulan yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP. Dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12.